Oke, selamat berjumpa kembali dalam acara jalan-jalan di sekitar. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke lokasi atau posisi Masjid Wali, Masjid Nganguk Wali. Oke, kita sudah sampai pada lokasi Masjid Nganguk Wali. Nah, ini tuh masjidnya. Tapi di sini disebut Masjid Jami Nur Nganguk Wali gitu namanya. Nggih, betul, enggak apa ini. Ini lokasi ini di Dusun Nganguk, Desa Keramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Oke. Ini tuh Masjid Nganguk Wali ini dulunya adalah dibangun untuk hadiah atau untuk menghormati, untuk menghargai kepada Mbah Kyai Telingsing. Nah, Mbah Kyai Telingsing ini ulama dari Tiongkok, dari Cina yang mendakwahkan Islam atau menyebarkan agama Islam ke wilayah Kudus sebelum Mbah Sunan Kudus. Ini toh. Jadi masjid ini, Masjid Nganguk Wali ini didirikan, dibangun oleh Mbah Sunan Kudus, dihadiahkan atau untuk penghargaan kepada Mbah Kyai Mbah Sunan Telingsing, ulama dari negeri Tiongkok yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Kudus. Zaman dulu wilayah Kudus ini namanya bukan Kudus tapi Tajuk. Wilayah Tajuk namanya. Nggih. Nah, mengapa dinamakan Masjid Nganguk Wali? Ini dahulunya begini contohnya. Nganguk itu dari kata inguk-inguk. Oh, itu bahasa Jawa itu. Nah, diterjemahkan menengok. Oh, itu inguk-inguk itu. Nggih, menengok. Nah, oleh karena Mbah Sunan Telingsing ketika itu sudah merasa sepuh, ingin mencari penerusnya untuk mendakwahkan menyebarkan agama Islam. Maka pada suatu sore Mbah Sunan Telingsing itu jalan-jalan ke depan, ke pinggir jalan sambil ingak-inguk atau melihat-lihat, menengok-nengok gitu loh, mencari orang. Nah, kebetulan ketika itu ada Mbah Sunan Kudus berjalan dari arah selatan. Kebetulan sekali, terus dipanggillah Mbah Sunan Kudus itu untuk diberi tugas atau mandat menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus ini sebagai penerus dakwah dari Mbah Kyai Telingsing. Inilah namanya ini. Ini adalah Masjid Jami Nur Nganguk Wali. Nganguk Wali itu dari kata tadi inguk-inguk itu loh, bahasa Jawa itu inguk, bahasa Jawa inguk-inguk artinya tuh menengok-menengok, inguk-inguk mencari-mencari gitu loh, misalnya lagi mencari orang, inguk-inguk gitu loh. Mbah Kyai Telingsing tuh inguk-inguk gitu ceritanya tuh. Nah, kebetulan ketika itu menjumpai Mbah Sunan Kudus, pas Mbah Sunan Kudus itu berjalan dari arah selatan, ketemu Mbah Kyai Telingsing, dipanggillah, diberi tugas untuk melanjutkan dakwah Islam gitu ceritanya. Dan Mbah Kyai Telingsing ini dulunya itu adalah gurunya Mbah Sunan Kudus. Guru di bidang apa kan gitu? Guru di bidang ukir atau kesenian ukir, gitu. Guru di bidang ukir. Ini ibu-ibu yang sedang mempersiapkan takjil puasa ini. Ya, nah terus ya. Inilah ini kita lihat nih Masjid Gapura nih, Gapura di depan Masjid Jami ini. Nah, di depan Masjid Nganguk Wali.
terbuat dari bata merah. Ini zaman dahulu ini dibangun pada tahun 1435 Masehi. Masya Allah, zaman Mbah Sunan Delingsing, Mbah Sunan Kudus. Mbah Sunan Kudus yang bangun ini dulu, dihadiah. Nah, mengapa ini gapuranya berbentuk seperti candi begini? Ini karena Mbah Sunan itu memadukan antara budaya Jawa, budaya Hindu, dan budaya Islam. Nah, itu loh. Oke. Makanya agak mirip-mirip candi ini, anunya apa? Gapuranya nih loh. Ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini masjidnya ini. Inilah. Ini masjid ini adalah peninggalan Mbah Sunan Kudus yang dihadiahkan atau penghargaan kepada Mbah Sunan Delingsing. Mbah Sunan Kyai Delingsing itu ulama dari Tiongkok atau dari Cina yang berdakwah di Indonesia. Nah, terus masjid ini pun difungsikan sebagai tempat musyawarah para sunan-sunan atau para wali-wali dalam mendakwahkan Islam di wilayah Kudus khususnya. Dakwahnya sih seluruh Indonesia. Marilah kita lihat ini. Ini masjid ini di dalamnya itu terdapat 4 tiang utama dari kayu jati dan didukung dengan 12 tiang penyangga yang lain. Nah, coba kita lihat ini 4 tiang utama dari kayu jati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah 4 tiang utama. Maaf ini gelap, agak gelap-gelap sedikit apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 4 tiang utama. Inilah 4 tiang utama dari kayu jati dan 4 tiang penyangga dan 12 tiang penyangga di sebelah kiri dan kanan. Oke, ini 4 tiang utama yang terbuat dari kayu jati asli ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dan di masjid ini pun terdapat peninggalan yang lain, yaitu berupa mustoko atau atap apa ya, masjid ke mustoko, atap atau bahasa apa ya namanya, atap atau mustoko. Nah, itu loh, atap masjid atau mustoko masjid itu yang di atas sekali itu atapnya itu ya, itu dulu pun peninggalan Mbah Sunan Kudus dan para wali yang terbuat dari tanah liat. Tapi masjid ini, Masjid Nganguk Wali ini sudah mengalami 3 kali pemugaran. Pertama pada abad ke-18 itu dipugar oleh cucunya Mbah Sunan Muria, Mbah Masrub namanya. Mbah Masrub namanya itu cucunya Mbah Sunan Muria, putranya Mbah Sunan Nyamplung. Nah, Mbah Sunan Nyamplung itu putranya Mbah Sunan Muria. Terus Mbah Sunan Nyamplung punya putra lagi namanya Mbah Masrub, makanya itu disebut cucunya Mbah Sunan Muria. Itulah pertama kali yang merehab atau merenovasi masjid ini. Jadi itu 3 kali mengalami renovasi atau pemugaran. Nah, betul. Yang kedua itu pada tahun 1984. Yang ketiga tahun 1995. Nah, itu toh. Nah, kemudian selain mustoko tadi juga ada peninggalan sumur segi 4. Nah, ini toh. Ini sumur segi 4 ini sampai sekarang masih ada di dalam Masjid Nganguk Wali ini. Ini berguna untuk menimba air untuk berwudu gitu loh ceritanya nih. Tadinya itu ada 4, tapi yang berfungsi 1 ini. Nah, namanya adalah Sumur Kotak Masjid Jami Nur Nganguk Wali. Nah, itu namanya tuh. Itu namanya adalah Sumur Kotak
namanya adalah Sumur Kotak Masjid Jami Nur Nganguk Wali. Oke, nah ini Sumur Kotak Masjid Jami Nur Nganguk Wali. Oke, sumur kotak karena memang dibuat persegi begini zaman dulu itu. Oke, ini sumurnya nih. Oke, ini kedalamannya tuh lebih kurang 12 meter. Oke. Oke, untuk wudhu, untuk apa segala macam itu keperluan sholat itu. Oke, di sini itu. Oke, subhanallah, itu adalah apa itu, satu mimbar pengimaman. Oke, oke. Selain apa tadi itu mustoko atau atap masjid itu loh, yang paling tengah itu mustoko namanya itu. Oke, terus sumur kotak ini yang masih terawat sampai sekarang. Terus apa lagi ya, ini jemblok apa ini lagi, yang ketiga itu jemblok ini loh. Jemblok itu kalau bahasa Jawa itu jeding atau apa ya, bak mandi ya, itu loh. Oke, ini Masjid Jami Nur Nganguk Wali, ini jemblok ini namanya. Oke, tempat ini tuh, nah ini. Oke, tempat wudhu pria, nah, itu tuh di sini. Nah, itu terusnya tuh. Oke, jemblok itu loh. Nah, jemblok itu kalau orang Jawa bilang jeding. Jeding itu bak air. Nah, ya, bak mandi ya boleh. Ya, nah itu loh ya. Oh, oke, betul. Oke, bismillah. Terus yang keempat, di belandarnya. Belandar tuh kayu yang besar di atas tuh, belandar ya, itu belandar. Belandar tuh kayu yang besar di atas, belandar namanya orang Jawa bilang. Coba kita serang lagi ini ya. Kita berkeliling lagi. Ini adalah pengimaman, tempat imam, dan itu ada mimbar untuk khutbah kalau pas hari Jumat ya, khutbah. Nah itu toh. Nah, selain tadi apa tuh, sumur kotak, sumur kotak, kotak kan berbentuk kotak. Orang sudah bilang sumur persegi, juga ada belandar ya, tapi sudah direhab ya. Di atas belandarnya kena rehab deh. Ini coba kita lihat temboknya dulu aja ya. Bata merah, tembok pagar, temboknya tembok keliling terbuat dari bata merah semua, dan anehnya masih kuat ya, kuat kokoh tak tertandingi ini ya tuh. Coba lihat ini. Oke, nah ini ibu-ibu yang sedang membuat takjil atau buka puasa. Iya. Oke. Dari Jekulo, Bu, maaf. Ini mau nge-vlog tentang Masjid Nganguk Wali, Bu. Mari, Bu. Pemukul beduk ini apa namanya? Pemukul genjur ya. Ini kalau orang Jawa bilang genjur. Genjur itu pemukul beduk ya, ini loh. Genjur, tung gitu, tung gitu, genjur ya. Ini tembok, ini yang sebelah kiri tembok bata ini. Ini berbentuk seperti gapura candi. Memang dulu kan perpaduan bangunan Hindu, Jawa, Hindu dan Islam. Oke. Oh ini toh. Iya, oke. Nah, dulu ini ada belandarnya, Mas. Udah kena rehab semua di atas. Ini dulu ada belandarnya. Belandar untuk kayu jati. Dulu tuh ada tulisannya bahasa Jawa. Yang memberi tulisan itu Mbah Kyai Telingsing. Itu waktu itu tulisannya tuh salat sacoho sacolo dongo sempurna. Salat sacoho sacolo, salat sacolo sacoho donga sempurna. Gitu tadi dulunya itu begitu suaranya. Tetapi sekarang udah kena rehab, udah kelihatan tulisannya. Ulangi, salat sacoho sacolo sacoho donga sempurna. Artinya salat adalah doa yang sempurna. Itu dulu
Terus ada lagi dulu di Belandarnya tuh, sekarang kena rehab ya Belandar. Ada tulisan juga begini. Lenggah ing setihing. Lenggah, ini dulu ada apa namanya tuh, Belandar sudah hilang ya, tulisannya tuh lenggah ing setihing ngaji. Lenggah ing panggenan sitihing ngaji. Dulu ada begitu Belandarnya, tapi maaf sudah kena rehab ya. Di dalam kayu tuh Belandar atau kayu besar tuh dulu aja, selain tulisan tadi sholat sacoho sacolo donga sempurna. Sholat adalah doa yang sempurna. Itu ada apa itu, ajaran atau pelajaran atau dakwah dari Mbah Sunan Delingsing itu. Lenggah ing panggenan setihing ngaji. Kita diharapkan menempatkan di tempat yang benar, suci dan terpuji. Artinya sikap kita diharapkan itu tempat yang benar, suci dan terpuji. Menjaga sikap lah ya. Itu memang sulit, itu semua orang belum tentu bisa. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Tidak apa-apa, itulah harapan. Dan ini tadi yang saya bilang tadi 4 tiang ini ya. Ini loh. Nah ini 4 tiang utama dari kayu jati. Ini ketika Mbah Sunan Kudus membangun masjid ini untuk dihadiahkan atau untuk penghormatan, penghargaan kepada Mbah Kyai Delingsing, kiai dari Tiongkok atau dari Cina yang berdakwah ke tanah Jawa. Masya Allah, hebatnya ya orang Tiongkok ini. Terus ini untuk penghargaan kepada Mbah Kyai Delingsing, yang membangun adalah Mbah Sunan Kudus. Karena Mbah Kyai Delingsing itu sebagai gurunya Mbah Sunan Kudus di bidang mengukir. Guru di bidang keterampilan mengukir. Nah, itu ukir kayu. Nah, ini bulan Ramadan ya. Ini adalah bapak-bapak yang kirim takjil. Ini kan sore, ini kan masih jam 4:30 ini. ini para warga, para warga sedang mengirim takjil untuk berbuka nanti ketika maghrib. Ini masih jam 4:30 sore ya, betul. Ini di Masjid Nganguk Wali. Oke, terima kasih. Kita sudah melihat-lihat peninggalan Mbah Sunan Kudus ini. Oke, Masjid Kudus ini konon masjid tertua di Kudus. Di sebelum ada Masjid Menara Kudus, masjid ini sudah ada gitu loh ceritanya. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih, kita sudah berjalan-jalan dan melihat-lihat Masjid Nganguk Wali di Dukuh Nganguk, Desa Keramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Oke. Ini tampak dari luar, tampak atau kelihatan luar itu. Nah, ini masjidnya ke atas, ini ada menaranya. Iya, menara atas Masjid Nganguk Wali ini masjid. Ini tampak luarnya, temboknya terbuat dari bata merah bercorak candi Hindu, karena dulu itu memadukan antara Jawa, Hindu dan budaya Islam. Itu gabungan di sini. Oke. Nah itu. Tuh. Nih. Tuh. Oke. Iya. Nah, depan itu. Oke. Iya. Tampak depan ini. Oke. Ini ada tulisan tapi nggak kelihatan ya. Hurufnya itu loh. Di tembok. Iya. Jadi masjid ini termasuk
cagar budaya. Oke, nah jadi bangunan ini dilindungi oleh pemerintah di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus. Nah itu toh, nah itu tulisannya tuh. Oke, ini dah tadi gapura depan itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah melihat Masjid Nganguk Wali. Oke. Ini atasnya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini ibu-ibu yang menyiapkan nih. Yang menyiapkan takjil ibu-ibu ini di Desa Nganguk, di Dukuh Nganguk Wali, Desa Keramat, Kecamatan Kota Kudus. Nah, ini sedang menyiapkan takjil nanti untuk maghrib ini. Ini kan masih jam 4:30 sore. Nah, ini juga lihat jalan. Iya. Ini teman menyiapkan apa itu? Berbuka puasa nanti untuk takjil ya. Oke. Bon, terima kasih. Kita sudah melihat-lihat keadaan Masjid Nganguk Wali. Oke. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.